نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena kita yang hadir di sini adalah hamba Allah yang diberikan nikmat sehat, diberi oleh Allah nikmat kesempatan ibadah, diberi oleh Allah nikmat keimanan, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa hadir untuk menjalankan ibadah salat Jumat yang akan kita laksanakan sesaat lagi. Yang kedua, wajib bagi khatib untuk menyampaikan sebuah wasiat yang sangat penting sekali. Begitu pentingnya wasiat ini sampai-sampai setiap hari Jumat seminggu sekali sejak 14 lebih abad yang lalu dimanapun muslim berada, dia akan disampaikan dengan wasiat ini. Begitu pentingnya wasiat ini sampai-sampai kalau khatib tidak menyampaikan wasiat ini, maka menurut madhab Syafi'i khutbah Jum'ahnya batal karena termasuk rukun khutbah. Wasiat ini saya peruntukkan bagi diri khatib sendiri dan bagi para jamaah sekalian. Wasiatnya adalah ittaqullah. Ayo kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa itu adalah al-imtithalu bi awamirillah wal ijtinabu an nawahihi. Apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Jadi inilah yang setiap hari Jumat dimanapun kita berada, khatib akan berwasiat ittaqullah. Ayo kita senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah. Mu'jizat yang sampai saat ini bisa kita rasakan, salah satunya, dan ini adalah mu'jizat yang terhebat, adalah Al-Quran. Al-Quran itu bukan buku astronomi, tapi di dalamnya dijelaskan dasar-dasar penting tentang ilmu astronomi. Bukan buku psikologi, bukan pelajaran psikologi, tapi di dalamnya juga banyak memuat hal-hal mendasar tentang psikologi. Bukan buku kedokteran, tapi menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kedokteran. Al-Quran itu bukan buku sejarah, tapi juga menjelaskan tentang sejarah-sejarah penting yang terjadi di bumi ini, dan lain sebagainya. Hebatnya lagi Al-Quran ini sama sekali tidak berubah sedikit pun sejak 1400 lebih tahun yang lalu. Pembahasannya luar biasa sampai detik ini, 14 abad yang lalu sampai saat ini pembahasan terkait Al-Quran ini tidak selesai. Betapa banyak ilmu yang muncul diakibatkan dari membahas Al-Quran. Salah satu hak Al-Quran itu adalah al-istishfa. Jadi Al-Quran ini mempunyai beberapa hak, hukukul Quran. Haknya Al-Quran salah satunya adalah liqiraatihi, untuk dibaca, litadabburihi, untuk ditadabburi, untuk diamalkan, untuk dijaga, dan lain sebagainya. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang Islam. Namun menurut khatib, tentu ini mungkin tidak
objektif karena pandangan khatib sendiri, ada salah satu hak Al-Quran yang umat muslim ini jarang melaksanakannya. Apa itu? Yaitu menggunakan hak Al-Quran lil istishfa, digunakan sebagai sarana meminta kesembuhan. Ini penting. Kenapa? Dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah syifa'un, wasilah untuk meraih kesembuhan. Beberapa minggu yang lalu khatib diundang untuk mengisi sebuah seminar tentang berobat dengan Al-Quran. Saya mengkaji, ternyata dalam Al-Quran kata syifa'un yang berarti kesembuhan dalam bentuk masdar di dalam Al-Quran itu cuma ada 4. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman bahwa Al-Quran itu adalah hidayah wa syifa'un, dan kesembuhan. Ayat yang kedua, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Katakanlah ya ayuhan nas, wahai manusia, telah datang kepadamu mau'idah. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud al-mau'idah pada ayat ini adalah Al-Qur'an, itu syifa'un lima fis sudur, kesembuhan bagi penyakit yang ada di dada. Ayat yang ketiga juga demikian, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Saya turunkan Al-Qur'an ini, salah satu faedahnya adalah syifa'un, untuk kesembuhan, wa rahmah, dan untuk memunculkan kasih sayang, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. 3, jadi Al-Qur'an dalam Al-Qur'an ada 3 yang mengatakan tentang syifa'un itu merujuk kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah syifa'un. Dan 1 syifa'un, 1 ayat ini merujuk kepada madu. Jadi yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas. Di dalam lebah itu, tawon itu mengeluarkan beberapa syarabun, minuman mukhtalifun yang macam-macam. Salah satunya adalah syifa'ul linnas, yang bisa digunakan untuk meraih kesembuhan linnas, bagi manusia. Hemat penulis dari kajian singkat ini, kalau Al-Quran telah memberikan resep bahwa kesembuhan itu 3 merujuk kepada Al-Quran, 1 merujuk kepada madu, hemat khatib mungkin bisa jadi obat yang paling bagus itu adalah dosisnya 75% itu dengan Al-Quran, 25% boleh jadi dengan madu, yang Al-Quran menggunakan madu atau herbal-herbal yang lainnya, atau mungkin obat lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang muslim yang tahu bahwa salah satu hak Al-Quran adalah digunakan untuk lil istishfa, digunakan untuk berobat, maka seyogyanya ketika kita sakit, jangan langsung berobat dengan obat-obatan. Itu tidak salah. Jangan langsung pergi ke dokter, walaupun itu juga tidak salah. Tapi sebaiknya ketika kita sakit apapun itu, sebaiknya kita berobat dulu dengan Al-Quran. Karena Allah telah memberikan resep bahwa Al-Quran adalah syifa'un. Kalau dengan Al-Quran tidak sembuh, maka baru yang kedua dengan obat. Dengan obat tidak sembuh, baru dengan dokter dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sakit kemudian berobat dengan Al-Quran, ini bukan pengobatan alternatif. Tetapi berobat dengan Al-Quran, istishfa bil Quran, ini adalah obat yang pertama dan yang paling utama, karena resepnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas penyakit apa saja yang bisa diobati dengan Al-Quran? Banyak para mufassir terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah untuk lil ma'nawi, untuk penyakit-penyakit ma'nawiyah. Misalnya kefasikan, kemunafikan dan sebagainya.
Tetapi banyak sekali para ulama yang menjelaskan tidak, yang dimaksud syifa dalam Al-Quran ini juga terkait dengan penyakit-penyakit medis. Dan ini telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Ada banyak hadis. Ada sahabat misalkan Abu Sa'id Al-Khudri ketika mengobati salah satu kepala suku yang digigit kalajengking. Dan kita tahu kalau orang digigit kalajengking itu bukan penyakit maknawi tapi penyakit medis karena masuk bisa dari hewan ini. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an? Dibacakan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Dan masih banyak lagi dalil yang mengatakan bahwa ternyata Al-Quran itu adalah obat, tidak hanya untuk penyakit rohani, tidak hanya untuk penyakit maknawi, tetapi juga untuk lil madiyat. Kalau bahasa dari kitab Mafatihul Ghaib, Imam Razi mengatakan juga lil madiyat, untuk penyakit-penyakit yang sifatnya medis. Nah ini penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi saat ini kita berada di tahun kedua, masuk ke tahun kedua yang seluruh dunia sedang ditimpa oleh pandemi COVID-19 ini. Semua orang bingung, ilmuwan. Semuanya bagus-bagus saja. Kita meminimalisir untuk penyebaran COVID, pakai masker, bagus. Social distancing, menjaga jarak, bagus. Sering mencuci tangan, bagus. Tapi menurut hemat khatib yang paling bagus adalah menjaga imunitas tubuh. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan kita itu sudah lengkap dengan perangkat apa? Yang namanya imunitas, kekebalan dalam tubuh kita. Dan seorang dokter muslim yang masyhur, yang terkenal, Ibnu Sina telah memberikan resep. Ini dalam kitab Al-Qanun fit Tib, dasar-dasar pengobatan, yang kemudian kitabnya diambil orang barat, dikasih judul The Canon, ya, dasar-dasar pengobatan. Dia mengatakan apa? Ibnu Sina mengatakan apa? Al-wahmu nisfudda wal itmi'nanu nisfuddawa was-sabru bidayatus sifa. Kepanikan itu setengah dari penyakit. Jadi kalau kita khawatir yang berlebihan, panik yang berlebihan, takut yang berlebihan, itu sudah alamat setengah kena dari penyakit. Ini bisa ditanya oleh pakar-pakar kesehatan. Orang yang banyak sekali yang merasa tubuhnya sakit, tapi ternyata kondisi psikologinya yang tidak baik, punya masalah, dipikir terlalu berlebihan. Wal itmi'nanu nisfud dawa, tapi tenang itu sudah setengah dari kesembuhan. Contoh kalau misalkan kita kena COVID, naudzubillah, tetap tenang. Kalau kita tenang itu setengah sudah meraih kesembuhan. Wasabru bidayatus sifa, dan kalau kita sabar itu sudah awal dari kita meraih kesembuhan. Poin yang ingin khatib sampaikan adalah poin kedua, wal itmi'nanu nisfud dawa. Ketenangan itu adalah setengah dari obat. Ini yang mengatakan Ibnu Sina, pakar dokter muslim paling hebat di dunia sejarah kita. Apa yang dapat menimbulkan ketenangan? Allah Ta'ala memberikan resep. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, kalau kamu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, maka hatimu menjadi tenang. Kalau kita sudah dalam keadaan tenang, hati kita dalam keadaan tenang, tanya kepada seluruh dokter itu. Ada juga pakar imunologi dari Temple University, kemarin saya baca, Profesor Abdul Hadi Misbah. Beliau mengatakan, ternyata Al-Quran itu bukan main menenangkan saraf-saraf yang ada dalam tubuh manusia. Nah, jadi betul lah apa yang disampaikan Allah Ta'ala, kalau kita perbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran, kita berobat dengan Al-Quran, itu justru memunculkan kekebalan tubuh yang ada dalam diri kita ini lebih hebat. Bahkan misalkan khatib husnudzon, seandainya kita kena COVID, naudzubillah, kita perbanyak baca Al-Quran, secara otomatis kekebalan dalam tubuh kita akan bekerja. Tapi kalau kita membaca Al-Quran ini, kekebalannya justru lebih luar biasa. Jadi ayo kita jangan lupa menggunakan haknya Al-Quran sebagai syifaun. Kita berobat dengan Al-Quran sebagaimana disampaikan oleh Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Saya turunkan Al-Quran, faedahnya untuk kita bisa dapat meraih kesembuhan. Caranya macam-macam yang disampaikan oleh Rasulullah
dibaca boleh, dibacakan ke dalam di telapak kedua tangan, kemudian dioleskan di seluruh badan untuk pelindungan boleh. Para ulama mencontohkan dibacakan ke air, membaca surah Al-Fatihah, ayat kursi dan sebagainya, kemudian ditiup, diminumkan, boleh. Kita niatkan, saya membaca Al-Quran niatnya untuk istighfar, berobat dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya ini saja khutbah pertama yang dapat khotib sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, sehingga dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah taala ini kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.